Assalamualaikum sahabat Kepoin Islam. Sudah merasa berbakti kepada kedua orang tua? Sudah atau belum? Simaklah kisah berikut ini, lalu lihat kembali seberapa berbaktikah kita kepada kedua orang tua kita. Berikut akan kami paparkan kisah pemuda beribu bapakan babi. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya, dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Suatu hari, Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan berjiran dengan aku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung, serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat berkenaan. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Dia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam. Sebentar kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu didukungnya dengan cermat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa hal ini?" kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering, serta dipeluk cium, kemudian dihantar kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya dihantar kembali ke dalam kamar. Setelah selesai bekerja, barulah dia melayani Nabi Musa. "Wahai saudara, apa agama kamu?" "Aku agama Tauhid," jawab pemuda itu, "yaitu agama Islam." "Habis, mengapa kamu membela babi?" "Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan hamba," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang jelek rupanya. Setelah dosa mereka dengan Allah itu soal lain, itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku, sebagaimana yang Tuhan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku," sambungnya. "Setiap hari, aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenar. Tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi," tambah pemuda itu lagi. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di surga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh karena itu, kami naikkan makamnya sebagai anak soleh di sisi kami."
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman lagi yang bermaksud, oleh karena dia telah berada di makam anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapanya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke surga. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapaknya. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi, mudah-mudahan ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Walau bagaimana buruk sekalipun perangai kedua ibu bapak kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walau banyak mana sekalipun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah supaya kedua ibu bapak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapak di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui hantaran uang rupiah, tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapaknya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Musa dengan seorang pemuda yang beribu bapakan babi. Semoga dengan kisah tersebut dapat kita ambil pelajarannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.